Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelum sebelum pelajaran kita mulai pada siang ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Silahkan Wahyu dipimpin doa dulu, Wahyu. Untuk mengawali pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa. Alhamdulillah. Ya, Ibu absen dulu ya. Wahyu hadir ya. Ya, Bu. Rika, sudah hadir belum? Hadir, Bu. Hadir. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu itu apa? Ya, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Wahyu. Potensi dan sebaran sumber daya alam. Iya, potensi dan sebaran sumber daya alam. Nah, itu ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, kompetensi dasar masih seperti dengan pertemuan yang lalu, yaitu 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lanjut ya. Tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kamu mempelajari pengelolaan ini ya, apa sih tujuannya nih? Diharapkan peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat pembelajarannya. Manfaat pembelajarannya itu yang pertama, mampu membuka wawasan, pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya, tentang langkah-langkah pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari apa sih? Yang pertama, mengamati gambar tentang pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, mempelajari pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Itu di sini ada pembangunan berkelanjutan, ada prinsip mengurangi, prinsip mendaur ulang, prinsip memakai ulang, dan prinsip ekoefisiensi. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya diskusi. Selanjutnya ya, nih ada gambar. Perhatikan, tolong gambarnya diperhatikan. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Ya, ya silakan. Kerusakan hutan, Bu. Oke. Nih, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Silakan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Iya, terima kasih yang sudah membaca tadi, yang sudah menjawab juga. Nanti Ibu kasih nilai plus ya. Ini poin plus untuk kalian semua. Di sini pembangunan berkelanjutan itu maksudnya kalau kita mengelola sumber daya alam sekarang itu jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan nanti generasi yang akan datang akan tidak bisa menikmatinya seperti itu. Jadi diirit-irit, kalau bisa ada inovasi-inovasi baru bagaimana caranya agar sumber daya alam itu tidak cepat habis. Jadi berinovasi, misalkan Bu Yuyun pernah lihat nih, pernah lihat berita ada seorang mahasiswa kimia yang mampu menciptakan air menjadi bahan bakar kendaraan. Hebat ya. Bu Yuyun tidak tahu bagaimana caranya. Itu pakai proses kimiawi, seperti itu. Jadi dengan ini sudah menerapkan pembangunan berkelanjutan, walaupun dalam skala kecil. Seperti itu. Lanjut. Di sini ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Silakan. A. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. Nah, di sini ada prinsip. Prinsip 3R dan prinsip ekoefisiensi. Yang pertama, mengurangi. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Lalu ada. Silakan. Silakan sebut nama dulu, nanti Bu catat untuk nambah nilai kamu. Siapa ini ya? Wahyu, Bu. Silakan Wahyu.
Prinsip mengurangi reduce, mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam seperti berbagai jenis bahan tambang berupa fosil. Iya, benar. Contohnya nih. Biofuel. Maksudnya apa? Di sini adalah bahan bakar hayati. Contohnya bisa dari kotoran hewan atau sisa-sisa sampah seperti itu. Jadi mereka difermentasi, akhirnya menjadi gas. Gasnya itulah yang dipakai untuk bahan bakar biofuel. Nah, ini bisa dihasilkan secara langsung atau tidak. Secara tidak langsung itu dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Prinsip yang kedua atau B. Silakan. Mohon maaf ini Bu Yun salah, seharusnya ini recycle bukan reduce. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Metri ya? Iya, Bu. Oke, Metri. Nilai plus untuk kamu. B. Prinsip mendaur ulang atau recycle. Terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan material bekas pakai. Iya, namanya juga mendaur ulang. Cobalah yang paling sederhana ya, kalau kamu di rumah ada sampah kardus, atau sampah koran, atau sampah botol kaca, atau botol plastik, dikumpulkan. Bu Yuyun sih hobi mengumpulkan, tapi tidak diolah, cuma dikumpulkan, dikasihkan, atau dijual, dapat duit. Itu kalau Bu Yuyun. Nih, ada pertanyaan. Apa sih yang kalian lakukan kalau nemu sampah? Ada sampah botol plastik, ada sampah kertas, ada sampah sayuran. Apa yang kamu lakukan kalau sampah sayuran? Jadi pupuk. Ya, jadi pupuk. Selanjutnya, nah sudah habis materinya. Ada yang mau tanya dulu sebelum kamu menjawab pertanyaan ini? Tidak ada? Tidak ada. Ya sudah, jawablah. Menurut kalian, apa yang bisa dimanfaatkan dengan adanya Sungai Musi itu? Sungai Musi yang luas, bin lebar itu, dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan kalau di Iya, bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, misalkan lomba balap perahu seperti itu. Oke, sudah habis. Silakan, di sini ada kelompok diskusi, ada kelompok 2, kelompok 3. Silakan sudah bergabung ya. Bu Yuyun sudah sudah membagi LKPD di grup WhatsApp. Kelompok 1. Coba Ibu cek kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 silakan diskusi Wahyu. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah ada yang mulai? Iya, silakan kelompok 2. Di sini ada Indra, Mulyana, Nur Aziza, Siti Jaria, dan Rahmadiana. 1. Bagaimana cara pengolahan sumber daya alam kelautan dan sumber daya alam pariwisata dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, dampak apa yang akan terjadi jika pengolahannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan? Jawaban. 1. Cara pengolahan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. A. Sumber daya alam kelautan. Pengolahan sumber daya laut berbasis komunitas lokal merupakan salah satu strategi pengolahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam. Selanjutnya, dengan melakukan budidaya ikan kerapu dan ikan kakap, budidaya moluska, budidata moluska, dalam kurung kerang-kerangan, mutiara, budidaya rumput laut, pengembangan bioteknologi lautan. Iya, terima kasih kelompok 2 sudah menyajikan jawabannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain untuk kelompok 2? Tidak ada ya.
Nah, siapa lagi, kelompok berapa lagi yang mau menyampaikan nih? Kelompok 1 atau kelompok 3? Rika, kelompok 1, silakan. Nah, ini kelompok 1, tugasnya sudah dikumpulkan ya. Nih. Ini pertanyaannya. Nah, silakan dibacakan kelompok 1. Siapa yang mau membaca kelompok 1? 1. Cara mengelola sumber daya alam dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu salah satunya dengan prinsip ekonomis. A. Mengatasi overfishing, membatasi jumlah tangkapan, mengatur waktu tangkap, menerapkan sistem zonasi, dan lain-lain. Serta melestarikan laut dan pantai, melarang pemakaian bahan peledak, melestarikan bahan peledak dan kimia untuk mengambil ikan, menanam bakau, dan lain-lain. B. Pengelolaan pariwisata bukan hanya memerhatikan turis dan masyarakat lokal serta dampak pada lingkungan. C. Melakukan reklamasi bekas lahan tambang meliputi penataan bekas lahan tambang, penanaman kembali, pengelolaan air dan tanah, mengelola kadar asam sisa tambang. Ya. D. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan adalah reboisasi hutan gundul, sarang hutan, hutan, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tambang tanam, menerapkan sanksi berat bagi mereka yang melarang pengelolaan. Iya, itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, ayo kelompoknya siapa yang mau membaca nih kelompok 1 nih? Saya, Bu. Wahyu, silakan Wahyu. Silakan Wahyu. 2. Dampak jadi jika pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, yaitu A. Sumber daya akan habis dan tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. B. Terjadi polusi udara disebabkan oleh asap-asap dan pabrik akibat dari produksi yang terus-menerus. C. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka limbah industri dari pabrik dan industri akan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. D. Akibat pencemaran akan menyebabkan kerusakan lingkungan, wabah penyakit, dan menghilangkan keindahan alam. Iya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan kah untuk kelompok 1? Tidak ada ya? Tidak. Terima kasih kelompok 1 tuh. Tepuk tangan sudah menyajikan. Ya, Bu. Silakan. Wahyu lagi apa siapa? Wahyu lagi. Oke. Borongan ya Wahyu ya. Silakan Wahyu. Kesimpulan, pemanfaatan sumber daya alam itu harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati generasi yang akan datang. Iya, benar. Kesimpulannya seperti yang dikatakan Wahyu, sumber daya alam itu melimpah, jadi harus dimanfaatkan atau dikelola secara arif dan bijaksana, sehingga kita bisa memanfaatkannya, menikmatinya, dan generasi yang akan datang juga menikmatinya. Seperti itu ya. Evaluasi. Bentar. Evaluasi, silakan kamu nanti dibuka Google Form-nya. Kamu pelajari materi selanjutnya tentang ketahanan pangan, sumber energi, dan bahan industri, buku biografi kelas 2 SMA, kelas 11, Yudhistira. Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah
Rabbil Alamin.